dari film, karena musik. Begini deh, dalam kru, dalam produksi acara musik misalkan, atau apa saja, itu ada beberapa kru yang terlibat dalam produksi. Misalkan, yang pasti ada seorang pengarah acara. Kalau acaranya besar, ada asistennya, ada kameramen, atau juru kamera. Berapa orang diperlukan dalam studio? Kameramen 1, kamera 2, kameramen 3. 3 misalkan. Petugas penata lampu, lighting man. Dia menata lampu, kalau di rumah atau di kamar, lampu harus redup. Karena mau tidur misalkan. Itu udah didesain sedemikian rupa di dalam studio misalnya. Nanti kita ke studio. Di studio belum ya? Belum. Tidak studio dah secara garis besar. Nah itu bisa didesain deh. Ya, itu perlu seorang penata lampu, seorang audio, menangani audio. Jangan sampai suara lagi bicara, ada suara itu ada yang suara masuk dari luar, entah motor gitu. Padahal itu nggak ada motor misalnya, kecuali di jalan raya. Gitu. Itu harus sedemikian rupa diciptakan. Gitu deh, ya. Sesuai profesi masing-masing. Nah, pada saat syuting, misal di studio, namanya pengarah acara tidak berada di studio, tapi ada di control room. Jadi jauh. Kalau di sini kita studio di bawah, control room di atas. Jadi komunikasi pakai earphone. Siap. 1, 3, 2, 1. Mulai syuting dan berdialog lah. Mulai marah-marah tuh. Kamu kemarin janji, kenapa baru datang hari ini? Kan saya bilang kemarin. Nah, bisa marah-marah lah. Begitu marah, cut. Marahnya ini gak kurang alami. Masih ada unsur ketawa. Ulang, cut. Nah, itu ngulang lagi tuh. Kalau acaranya drama, kalau musik beda. Musik ya memainkan musik. Penyanyinya siap. Kalau penyanyi dangdut, harus disiapkan space yang luas. Gak boleh sempit. Soalnya dangdut kemungkinan akan joget. Nah mungkin kalau cuma sempit ruangannya gak bisa joget dia. Karena penyanyi dangdut, dia akan eksis kalau ada ruang untuk joget. Kan begitu. Padahal ada dangdut diam aja kan jarang kan, pasti dinamis. Kira kita itu harus dipahami oleh seorang pengarah acara. Pengarah acara itu istilah di televisi. Pengarah acara itu kalau di film namanya sutradara. Di sini disebutnya pengarah acara, PD, program director. Gitu deh. Siapa tahu nanti ada yang jadi pengarah acara nih. Ya. Begitu deh, ini garis besar aja deh. Waktunya udah mudah nipis banget. Ada pertanyaan dari sini? Di jurusan apa? Nah, nanti pakai aja Pak Iwan lah yang bicara ini, jangan saya lagi. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya nih sama adik. Ya. Saya perlu waktu 5 menit lagi deh ya. Setelah lulus SMK, SMA kan? Mau kemana? Kuliah, bagus pas kuliah. Kalau mau kerja di TVRI, minimal D3 deh. D3, nggak bisa SMK. Jadi saya kasih tahu sekarang, kita bersaing dengan swasta. Ya, kita minimal D3. Ya. Syukur-syukur S1. Nah, ini terus terang aja nih kalau mau kerja di TVRI ya, saya kasih tahu dari sekarang. Biasanya kalau kita pengumuman mau kerja tuh ada di website pengumuman. Kita butuh sekian orang untuk teknik studio, teknik audio, teknik pemancar dan seterusnya. Gitu deh ya. Biasanya TKJ, terus audio visual sesuai kebutuhan. Kita butuh untuk tenaga pemancar butuhkan 9 orang atau 10 orang misalkan. Tapi D3 minimal, jangan SMK ya. Kalau SMK ada susah sekarang. Bukan nggak bisa, tapi kita dituntut oleh keadaan. Karena di swasta juga sama butuhnya. Minimal S1. Nah, kita D3 masih bisa lah. Ya. Cuma jadi kameramen, penata lampu. Ya. Kan nggak mungkin kan. Dibutuhkan office boy. Itu lain lagi kalau gitu. Ya. Itu lain lagi. Kalau office boy biasa SMK. Office boy itu ke SMK. Dulu saya masih SMA, dulu banget nih tahun 1980, 84 lah, masih bisa SMK, saya SMA dulu nih deh, masuk TVRI saya SMA, bukan kuliah, ada zaman dulu gitu masih bisa, sekarang udah nggak bisa, dan saya begitu masuk TVRI saya kuliah sampai S1, selesai, bener kuliah saya juga bukan, dulu nggak ada tuh jurusan TKJ.
Sekarang udah ada TKJ. Dulu saya nggak ada tuh fakultas ekonomi, ya. Nggak ada kaitannya di pertelevisian. Ya. Belajar saya dulu ekonomi makro, ekonomi mikro. Kaitan ekonomi saya kira jadi di Kementerian Keuangan gitu. Bantu Sri Mulyani lah gitu. Enggak, malah kemari nggak ada kaitan, belajar apa nih televisi ini. Kampus saya nggak pernah dengar gitu. Terus terang nih. Apa sih di kampus nggak pernah belajar. Saya sama sekali nggak pernah belajar tentang pertelevisian. Belajar soal ekonomi. Begitu terima TVRI nggak nyambung sedikit pun. Saya bingung juga gimana sih. Akhirnya saya beradaptasi dengan keadaan, saya belajar, saya ikut training. Lama-lama tahu juga gitu. Dulu mana tahu saya tentang penyutradaraan. Apa sih gitu. Buku tebal-tebal tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, belanja negara. Wah, tebal-tebal lah bukunya. Gak taunya nggak ada kesana, saya malah ke TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, saya kadang-kadang suka gugup nih kalau ngomong orang milenial. Nah, pola pikirnya berbeda sih sama saya, orang milenial. Iya kan? Iya. Kalau saya nggak suka pamer, kok kalian suka pamer. Iya kan? Update status. Nah, iya, itu kan perilaku, salah satu perilaku orang milenial. Oke, saya kenalkan. Mau kenalan nggak? Beneran? Bohong ah. Saya kurniawan, saya salah satu staf di Direktorat Pengembangan Usaha. Terus terang rutinitas saya itu sebagai sistem analis, ya, sistem analis untuk website data, ya, dan promo. Ya. Background pendidikan saya sebetulnya teknik elektro. Ya. Jadi saat saya dulu tahun jadul ya kuliah itu teknik komputer tuh nggak ada. Ya. Jadi yang ada fakultas teknik elektro. Nah, itu tahun sekitar 89 ya, tahun 89. Seiring dengan perkembangan teknologi, akhirnya dalam teknik fakultas teknik elektro itu muncul digitalisasi elektronik. Nah, jadi sejarahnya begitu. Kenapa sekarang ada di level apa istilahnya sekarang SMK ya? Oh, dulu nggak ada tuh istilah SMK, dulunya STM, ya, sekolah teknik menengah. Nah, sekarang apa? Sekolah menengah juruan. Jurusan mana? Probolinggo apa Surabaya? Banyak memang di situ ya. Saya juga dulu sekolah awalnya saya masuk SMA, ya, terus saya pindah masuk ke STM. Jadi kuliahnya juga ke teknik lagi. Gitu. Oke, sekilas demikian siapa dari profil saya. Saya pengen nanya sekarang, kalian datang ke TVRI ini ada maksud dan tujuan nggak? Ada. Apaan? Ayo, tunjuk tangan. Hah? Mencari wawasan. Terus? Pengetahuan. Terus? Mau melihat sekeliling. Terus? Keliling. Nah, terus mau patroli. Oh, saja apa aja dicari. Kamu harus punya target itu. Kalau sekolah tuh punya target, saya harus bisa ini gitu. Kayak gitu, jangan sekedar ikut-ikutan gitu. Follower itu namanya. Iya kan? Kita harus jadi pelopor, jangan follower. Kapan mau maju kalau kita jadi follower mulu? Gitu. Targetnya apaan ke sini? Saya nggak akan ngomong panjang-panjang. Saya akan bicara sesuai apa yang kamu inginkan datang ke TVRI apaan. Di studio. Ya udah sampai jalan. Ayo. Cuma lihat studio doang kan? Mencari pengetahuan di TVRI. Nah, pengetahuan kan luas. Ya. Pengetahuan apa? Ya pengetahuan tentang digital di seluruh TVRI ini. Oke. Terus yang lain?
Payah lah. Gitu aja bingung. Nih, jadi TVRI ini, ya saya bicara secara global aja ya. TVRI itu beda-beda tipis sama TV lain. Ya, jadi dunia broadcast itu tempat wadah orang ya dari semua disiplin ilmu, ya, mulai dari teknik, sosial, seni, ya kan, manajemen, ada semua. Ya, di TVRI ini ada istilah orang TVRI dulu nih, dari orang gondrong sampai orang botak ada di sini. Nah, itu istilah kita dulu seperti itu. Kenapa ada istilah orang sampai mulai dari orang botak sampai dari orang gondrong tuh ada di televisi, karena mulai dari orang yang berpendidikan tinggi sampai yang seni itu ada di sini ngumpul. Karena itulah TV itu broadcast. Ada seninya, ada teknisnya. Teknisnya itu seperti yang berkaitan dengan perangkat, seperti kamera, lampu, ya, pemancar. Nah, itu teknis. Seninya apa? Dunia seninya. Ya seperti kontennya, ya kan? Seperti program-programnya apa aja, itu seninya di situ, ilmu pengetahuannya di situ. Manajemennya di mana? Ya kalau nggak ada manajemen, siapa yang gaji? Siapa yang mengatur si A, si B sebagai petugas apa, sebagai petugas apa? Beda kalau kalian kerja di perusahaan keuangan, udah nguplek aja hitung duit, padahal duitnya kagak ada. Nah, ya kan? Kalau di TV semua ada. Jadi bisa. Jadi semua disiplin ilmu tuh yang namanya di dunia televisi itu ada. Nah, sekarang kalian dari apa? TKJ. Kelas 3 ya? Apa kelas 2? Kelas 3. Wah, udah tinggi dong ilmunya nih. Terus ada yang ingin tanya? Ini dulu deh. Daripada ntar banyak kan bingung kalian. Tadi katanya pengen tahu. Ayo, pengen tahu apaan? Tanya. Kok melempem? Kayak kerupuk kena angin. Belum ada. Ya udah. Sekarang saya yang bertanya. Kalau TKJ pasti tidak lepas dari yang namanya operating system, ya kan? Nah, tolong kasih tahu, saya pengen tahu nih. Sebutkan 4 jenis operating system. Ayo. Sebutkan 3 nama operating system. Atau 4 kalau bagus. Ayo, katanya TKJ. Hah? Masa cuma tahu PC doang tapi nggak ada OS-nya, dia jadi berang rongsokan itu. Hah? Pertama gini deh, pertama kali ada operating system apa namanya? Wah kan, Beraninya kan. tahu aja Windows doang. Sian ya lo. Nah, seperti saya bilang tadi di awal, saya kadang-kadang suka gugup gitu loh kalau bicara dengan orang-orang generasi milenial. Ya, terus tadi saya katakan sangat berbeda cara pandang saya orang jadul dengan kalian yang generasi milenial. Ya, kenapa? Saya buka satu poin. Kalian nggak pernah mau tahu yang namanya sejarah. Itu generasi milenial. Kelemahannya salah satunya itu. Dia hanya
tahu saat sesuatu yang ada pada saat itu. Tapi tidak pernah mau tahu, ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Bagaimana awalnya bisa begini, bagaimana awalnya bisa begitu. Inilah generasi milenial sekarang. Benar kan? Hah? Nah, suatu kelemahan bisa kita bangun dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ibaratnya, kalau kita makan, jangan asal telan. Wih, enak nih makanan. Gimana ya, kok bisa enak begini? Bumbunya apa sih? Racikannya bagaimana? Ya maaf aja nih, mungkin kaum perempuan, maaf, 5 atau 10 tahun ke depan, wanita Indonesia menjadi orang bodoh dalam hal sisi dapur. Kenapa? Sekarang banyak bumbu, kayak seperti sop, kita mau bikin sayur sop, bikin sayur asem, instan semua, ada saset. Tapi nggak tahu, itu apa sih? Campuran itu apa sih? Ada cabenya kah? Ada jahenya kah? Ada garamnya kah? Ya. Jadi efek sesuatu yang instan itu, maaf saya bilang, itu akan secara perlahan-lahan dan tanpa kita sadari akan membodohi diri kita. Itu kalau kita sesuatu sering ya menyukai sesuatu yang instan. Sama dengan sekolah juga, belajar juga. Taunya gadget. Wih, gampang, instan kan? Ada apa? Pernah nggak kamu lihat, misalkan di Windows, kamu bilang tadi Windows. Di situ pas kita buka Windows ada icon-icon, ya kan? Pernah nggak ada rasa ingin tahu bagaimana membentuk icon ini? Kok kita pencet, kebuka layar yang lain. Kita pencet ini, kebuka layar yang lain. Pernah ingin tahu nggak? Di balik itu semua ada apa? Itu ada skrip, ada komen-komen segala macam. Itu namanya bahasa komputer. Makanya saya sekali lagi, saya suka bingung gitu kalau bicara dengan si milenial gitu. Mereka taunya sesuatu yang saat itu. Dia nggak mau tahu di belakang itu ada apa. Terus terang, ini bukan kesalahan kalian. Ini kesalahan, maaf, kurikulum yang diterbitkan oleh pemerintah. Di zaman saya sekolah, itu harus tahu. Ini kenapa bisa begini, ini kenapa bisa begitu. Cari. Kenapa bisa begitu? Itu SMP saya dulu. Saya SMP. Sekarang nggak ada tuh SMP disuruh cari begituan. Atau ini pakai. Mungkin kamu pernah pakai router kan? Tahu dong router. Pernah nggak bikin router? Saya tanya sekarang. Payah. Gampang bikin router, nggak usah beli. Di sekolah kan banyak PC kan? Sering-sering baca. Ya, kalau sekarang ini perpustakaan internasional, gudangnya ilmu bukan di YouTube. Salah kalian. YouTube tuh tempat hiburan. Boleh ada juga yang tutorial ada bagus. Tapi hanya sebagai berapa persen gitu. Isinya entertain, bukan pengetahuan. Tapi kalau yang kalian ingin tahu segala sesuatu tentang pengetahuan, buka yang namanya Wikipedia. Bagaimana cara membuat router? Bagaimana? Siapa si A? Siapakah si A? Tokoh si A? Itu ada semua. Sejarah operating system ada. Nama operating system yang pertama kali digunakan ada. Nah, disinilah saya katakan, kalau rasa ingin tahu kalian tinggi, kamu nggak akan pernah tinggal zaman. Apa sih yang dimaksud dengan tinggal zaman? Yang ngerti sesuatu gitu yang modern? Enggak juga. Sekarang kalian di era zaman maju, makanya dibilang generasi milenial.
modern. Tapi nggak ngerti. Apa sih modern itu, saya tanya. Definisi daripada modern apa? Ayo. Hah? Modern itu kan identik dengan karakter atau perilaku manusia. Iya kan? Apanya yang modern? Pola pikir. Pola pikir yang selalu positif. Bukannya selalu mencurigai, negative thinking. Bukan karena, oh udah ada robot, oh ada satelit, oh ada HP, itu modern. Enggak. Itu hasil pemikiran orang-orang modern. Hasilnya. Bukan satelitnya yang modern atau robotnya yang modern, orangnya yang modern. Terus terang saya katakan ini kenapa? Karena saya kecewa, ya. Hasil dari pendidikan atau kurikulum yang sekarang terapkan. Kita menggembar-gemborkan harus jadi negara yang maju, sejajar dengan negara-negara maju. Apanya yang maju? Gigimu yang maju. Gimana mau maju? Orang jadi follower kok. Bukan jadi pelopor. Kalau mau jadi negara maju, ya jadi pelopor. Operating system yang pertama kali digunakan itu namanya Unix. Ya. Unix, ya. Bukan Linux. Linux itu generasi ketiga. Ya. Kenapa itu dari mana asal itu tercipta Unix itu? Nah, kita harus teliti seperti itu cara berpikirnya. Karena pada saat itu ya, di tahun 1942 IBM menemukan suatu yang namanya mikroprosesor pertama. Ya. Ini yang menemukan bukan orang, ini perusahaan. Hasil penelitian mereka. Lalu mereka memberi nama prosesor itu namanya Z80. Nah, prosesor ini tidak akan bisa berfungsi kalau nggak ada perintah-perintah. Ini harus dikasih perintah. Itu kalau bentuk basicnya itu seperti IC, ya, IC lah, kotak. Gitu. Lalu dibentuk lagi orang yang sudah mempunyai dasar-dasar bahasa mesin. Bukan belum mengenal yang namanya software, tapi bahasa mesin atau language engineering, bahasa mesin. Sedikit saya kupas cerita sejarah dari namanya operating system ya. Nah, ternyata yang namanya Unix ini bukan oleh satu orang, ya. Jadi dibuatnya nggak satu orang, banyak. Sampai IBM itu pusing. Siapapun silahkan memberi sumbangan, masukan, pakai bahasa apa yang bagus untuk agar alat yang sudah ditemukan ini bisa digunakan. Hal ini dari seluruh penjuru dunia yang ngerti-ngerti bahasa ya, mesin masih sumbangan. Nah, makanya dibilang Unix. Unix itu sebetulnya universal gitu. Saya lupa kepanjangannya. Punya itu universal. Jadi tidak ada yang bisa menghak patenkan yang namanya Unix. Ya, beda dengan yang Windows, iOS, terus Android, ya kan? Itu dihak patenkan karena jelas, ya, siapa penemunya, siapa yang menemukannya. Padahal mereka bukan penemu, seperti Bill Gates, Steve Jobs, ya. Bill Gates siapa sih Bill Gates? Ayo, bingung. Wah, nggak tahu. Tadi produknya kamu sebutin, ciptaannya kamu sebutin tadi.
Bill Gates itu penemu, bukan penemu sebetulnya, tapi dia mengklaim saya menemukan. Dia penemu yang namanya operating system Windows. Loh, taunya Windows doang kan. Siapa penemunya nggak mau tahu. Yang penting gue pakai. Gue nggak mau ambil pusing. Nah itulah generasi milenial. Steve Jobs. Tahu siapa Steve Jobs? Belum lagi. Aduh. Uyang nih kalau begini generasi Indonesia, katanya bangsa Indonesia mau maju. Steve Jobs itu penemu operating system Macintosh. Ya, pertama kali menamakannya Macintosh. Apple. Oh, kalau Apple tahu. Kan? Terus dikembangkan tadinya untuk komputer desktop. Nah, padahal mereka membangun yang namanya membuat yang namanya disebut tadi operating system apa? Windows. Macintosh atau yang sekarang kalau di gadget namanya iOS. Itu mengambil ya basicnya atau dasarnya itu dari Unix, dikembangkan lagi sama dia, dibentuk lagi sama dia, dikembangin terus. Mobil gitu dikembangin, sama Steve Jobs dikembangin, sekarang Google sama ngembangin juga basicnya dari Unix. Karena mereka bebas, karena Unix ini punya nggak dihak patenkan, siapa aja boleh, siapapun, siapa silakan kembangin. Kamu harus bisa tuh ngembangin, bikin apa nih nama operating system? OS Jawir misalnya gitu kan, nggak bisa ambil tuh basicnya dari Unix ya. Nah banyak lagi keluar namanya Linux ya kan, jadi Unix, Linux, Windows, Macintosh, terus yang kelima Android. Ada 5, saya cuma minta 4 tadi. Ayo, bingung. Bisa senyum doang lo. Nah inilah bukti fakta apa yang saya khawatirkan itu nyata. Sesuatu yang instan itu tidak membuat kita semakin pintar. Karena mohon maaf, bukannya saya so suci, dalam agama pun sudah diperingatkan. Manusia kalau dia beri suatu kemudahan, kenikmatan, cenderung lalai. Itu agama loh yang ngomong Quran. Manusia akan berkembang, akan dewasa, akan pintar kalau dikasih kesulitan. Kenapa mikir dia? Tapi kalau dikasih kemudahan, instan, keenakan, otaknya dipakai dah. Maka ada apa ya istilahnya ya? Cerita lucu, ya, tapi maknanya dalam. Cerita bercanda tapi bermakna sangat dalam. Saya dulu di zaman saya tahun 90-an, saya masih kuli. Ada cerita. Ada pasar gelap menjual organ tubuh. Organ tubuhnya itu spesialis otak. Ini cerita lucu tapi bermakna sangat dalam. Paling murah itu otak orang Amerika. Wah, organ tubuh nih otaknya nih. Terus yang harganya agak sedang nih otak Jepang nih. Sedang harganya. Tapi orang Amerika paling murah. Jepang sedang deh. Indonesia paling mahal otaknya. Kok bisa? Jarang dipakai otaknya. Orang Amerika sering dipakai. Jadi barang bekas sering dipakai, murah. Nah ini coba kamu pikirin. Itu joke
istilahnya candaan tapi bermakna dalam. Ayo, aku enggak. Nah, kita jangan sampai mau digituin, dicandang kayak gitu, malu. Generasi milenial tuh harusnya lebih bagus dari orang jadul. Wawasannya harus lebih bagus. Kan informasi lebih gampang sekarang, ya enggak? Lebih mulai dapat. Saya pengen tahu ini itu harus ke toko buku, ngumpet-ngumpet numpang baca. Kalau ketahuan domelin, baca buku, harus beli. Kalau sekarang apa sih yang nggak bisa diakses? Jadi satu kuncinya tanamkan rasa ingin tahu, tapi yang positif. Ingin tahu, kenapa sih bisa begini gitu loh. Jadi di program nih, di pikiran kamu, di daya ingat kamu nih, saya harus tahu. Kenapa begini, kenapa begitu. Dulu di TVRI ada tuh program anak belajar, judulnya kenapa begini, kenapa begitu. Itu mengarahkan kita kalau ada sesuatu informasi, nah berkaitan lagi dengan informasi yang sekarang lagi ngetren, namanya hoax. Dibiasakan kita, bener gak sih informasi ini? Sama, kayak kita belajar juga gitu. Ini operating system ini seperti ini, kok bisa seperti ini? Bisa seperti apa ya? Kenapa ya? Caranya gimana ya? Itu kunci orang PKJ kalau mau maju. Kalau enggak ya silakan dengan seperti yang sekarang kamu jalanin. PKJ itu kalau di dunia broadcast sangat banget dibutuhkan. Dan pemancar ada, digitalisasi, komputernya ada, ya. Terus di sistem jaringan informasinya, kita kok bisa siaran sampai seluruh Indonesia. Padahal sumbernya ada di sini. Nah, pertanyaannya kalau saya ini orang jadul, iya ya. Sumbernya di Jakarta, kok saya di Irian, maaf di Papua, di Surabaya, saya bisa tahu. Gimana ya bisa begitu? Kalau saya selalu seperti itu berpikir. Si kamu kok botak sih? Kok saya gondrong gitu? Ya kan? Kenapa saya suka rambut gondrong? Oh, itu selera. Nggak usah dipikirin. Ya. Ayo, sampai di sini ada yang mau nanya? Sekilas tadi sejarah operating system. Didirikan pada tahun 1942. Yang pertama namanya Unix. Yang kedua Saya lebih suka begini, jadi ngobrol, ketahuan, mikir, ya kan, daripada bobo. yang kedua nggak tahu, yang ketiga Linux, yang keempat Macintosh, yang kelima Android. Nah, sekarang tahu. Yang kedua Windows. Sekarang tahu kan? Paling nggak gini, setidaknya kalian tahu ada berapa sih ya? Ada berapa jenis operating system yang sekarang ada, dan paling nggak kamu tahu ya, minimal itu. Jangan kita taunya satu udah gitu mentah, maaf saya bilang mentah, cuma kulitnya doang kamu tahu Windows. Kan saya tanya dalamannya Windows, kamu bisa jawab gak? Nah, ada apa di Windows itu? Ini bukan soal jam terbang loh, bukan soal saya udah tua, saya udah pengalaman, enggak. Kenapa saya bilang enggak? Saya tahu Windows itu tahun
2002. Belum lama saya ngerti Windows. Beneran. Saya Windows itu kayak apa ya? Oh gini ya tampilan Windows, yang namanya Windows. Karena apa? Sebelum saya melihat apa yang namanya Windows itu saya menggunakan ada dua, Linux dan Unix. Kalau pengen tahu seperti apa tampilannya Unix, Linux, kamu bisa lihat di Google, kamu bisa lihat di Wikipedia. Baik itu videonya, baik itu image-nya, silahkan. Ya. Unix itu cenderung kalau kita kan mau buka file, tinggal klik file, ya kan arahkan mana filenya, seperti itu kan. Kalau Unix itu seperti Bill Gates pertama kali menciptakan namanya bukan Windows, tapi DOS, Disk Operating System. Kenapa disebut disk? Ya karena dulu pakai disket. Gitu ya. Dapat kan nih pengetahuan dasar komputer di sekolah? Disket itu seperti apa, bentuknya seperti apa? Dapat gak? Enggak? Ya dulu. Itu disk ya. Disket. Jadi cakram ya. Bukan cakram motor. Saya tahu kalau kamu ke motor mulu nih. Ya, itu dalamnya lingkaran ya, itu magnetik ya. Jadi kita magnetik tapi dalam bentuknya itu lingkaran. Nah, itu sebenarnya disk operating system. Nah, si Bill Gates ini belum menentukan apa ya nama operating saya sebutkan. Belum dia belum memberikan nama. Itu tahun 80-an ya. Tahun 80-an. Bill Gates itu menemukan operating system di awal tahun 80-an. Nah, kawan sejatinya, sahabatnya, satu kuliah, satu teman main, meneliti sama-sama. Itu namanya Steve Jobs. Ya, sampai dikeluarin berdua ya di DO, di drop out. Karena apa? Nggak jarang masuk kuliah, tapi dia nggak jarang masuk kuliah bukan karena ngayap atau main kemana-mana, enggak. Dia bisa seharian, bisa semalaman, seharian suntuk. Itu berdua aja meneliti operating system, meneliti komunikasi. Jadi dia punya garasi rumah gitu. Itu dia bikin lab di situ. Berdua aja tuh. Jadi dua sahabat sebetulnya ini, Steve Jobs dengan Bill Gates. Tuh sejarahnya. Karena dia jarang masuk, nah dipanggil sama rektornya. Kenapa debat dengan rektornya, kalah rektornya. Ya dari sisi saintisnya kalah ternyata nih, nggak ada tuh sampai yang namanya dosen di Oxford itu angkat tangan. Sudah mengakui kejeniusannya, tapi dari sisi kedisiplinannya mereka nggak disiplin. Dua orang ini dikeluarin. Tapi malah dia jadi orang sukses. Ya kan? Sekarang kampus mana yang tidak menggunakan operating system Windows? Ayo. Semua pasti pakai. Ya kan? Dia nakal dalam tanda kutip. Tapi hasil kenakalan dia, ya kalian sekarang, termasuk saya menikmati. Ya enggak? Nah, inilah salah satu contoh pola pikir, apa sih bedanya orang luar, ya istilahnya orang luar negeri dengan kita. Kalau kita seperti tadi Pak Maman, lo kalau mau masuk PPRI minimal harus D3. Kalau mau masuk TV sebelah harus S1. Ya kan? Kalau orang sana beda. Dan saya pernah mengalami saya waktu itu pernah saya di Shell Oil. Saya saat melamar di Shell Oil, ya tahun 92,
92 ya awal 92. Ijazah saya ditutup sama SDM-nya. Dia langsung nanya, apa yang Anda bisa? Apa kemampuan kalian? Kemampuan kamu? Saya jelaskan, saya mampu ini mesin. Oke, Anda yakin kamu mampu? Yakin. Saya diajak langsung praktek. Tuh, benerin alat. Ijazah nggak dilihat. Ada apa? Saya ijazah SMA. STM. Teknik elektro. Saya STM 5 Semen. Saingan saya udah ada yang S1, udah ada yang S2. Nah, itulah budaya SDM ya. Saya di sini budaya SDM. Mayoritas di sana seperti itu kalau mencari kerja. Kenapa orang suka mencari kerja sekarang banyak TKI ke luar negeri, mahasiswa yang udah lulus di luar negeri nggak mau balik ke Indonesia kerja di sana. Kenapa? Nggak formil. Yang ditanya, kamu bisa apa? Ini ijazah hanya untuk patokan nggak upah, untuk bayar upah aja. Jadi ijazah itu hanya patokan untuk membayar upah, bukan tidak lagi menyangkut ke masalah skill atau kemampuan. Tapi beda kalau di sini, nggak bisa. Kamu harus punya ijazah. Itulah budaya, kultur ya. Yang kita juga tidak bisa memaksakan kita harus seperti mereka atau mereka harus seperti kita, nggak bisa. Ibaratnya kita harus ngikutin air mengalir. Kalau pemerintah sini masih mengacu pada formalitas, ya udah ikutin formalitas. Hanya sedikit saya bilang, saya dukung ya planningnya Pak Presiden kita tahun 2020 ke depan yang akan dibangun adalah SDM, sumber daya manusia. Pertanyaan saya, dari sisi apanya yang dibangun? Skillnya apa formalitasnya? Kalau formalitasnya sih, kenapa sekarang kita mau kuliah mahal? Masuk negeri aja 40 juta. Swasta apalagi. Itu kalau di sisi formalnya. Skillnya, kenapa kalau kita harus cari kerja yang ditanya dulu ijazahnya dulu? Bukan kamu bisa apa? Ya, itu sekilas rangkaian dari ada kaitan tadi yang Pak Maman singgung, lalu dari sisi teknis, sejarah. Jadi saya kenapa nggak terlalu masuk jauh ke dari sisi yang namanya materi TKJ. Ibarat karena saya terus terang saya menganut kita kalau belum menginjak anak tangga yang ke-1 jangan loncat ke anak tangga ke-3. Kenapa? Ilmu kamu belum saatnya. Secara usia, oh iya. Wih, kelas 3. Emang harus dianggap 3. Tapi jangan ditanya. Kamu gini, jatuh kamu. Malu kamu. Untung jawaban di forum ini saya nanya. Coba kalau saya nanya di luar. Depan masyarakat, saya nanya seperti tadi. Malu nggak kalian? Hah? Saya tanya cuma 4 operating system aja. Kalian nggak tahu. Itu dasar. Dasar banget. Dokter pernah lihat? Pernah nyeting? Itu pakai apa? Softwarenya? Winbox itu apa? Windows bukan? Bu. Itu murni Linux. Ya. Bagaimana Linux bisa dibaca di Windows? Di situ dimasukkan ada yang namanya bahasa Java. Java itu dia sebagai bridging, ya multi platform.
jembatan. Biar antar OS ini bisa komunikasi, iya kan? Atau dari orang teknik, coba kamu pelajari salah satu bekal dasar ya, kalau kalian ingin melanjutkan kuliah. Jadi sekarang cari tahu aja, nggak usah terlalu dipelajari, tapi kamu harus paham. Cari yang namanya bahasa C++. Pernah dengar? Nah, pelajari itu. Ya, itu sangat berkaitan sekali dengan yang namanya hardware. Kamu akan kesulitan kalau kamu pengen memprogram suatu, misalkan kamu pengen membuat atau memodifikasi yang namanya BIOS. Pernah BIOS, tahu? Tahu nggak? Yakin? Nah, kalau kita buka komputer kan kita bisa masuk ke BIOS kan? Nah, di situ banyak menu kan? Nah, menu itulah yang bisa memfungsikan yang namanya elektronik. Ya. Elektronik yang ada di komputer, yang ada di laptop kita, itu namanya BIOS. Jadi sebelum masuk ke operating system, jadi Windows itu nggak akan pernah bisa running, ya. Semuanya nggak akan pernah, yang namanya operating system nggak akan pernah bisa jalan kalau BIOSnya itu mati atau rusak, software BIOSnya. Kenapa disebut BIOS? Apaan BIOS? Kepanjangan BIOS apa? Tadi katanya tahu. Basic Input Output System. Judulnya aja sudah ketahuan, basic dasar. Jadi sebelum bisa berkomunikasi dengan operating system, alat itu harus bisa dipastikan berfungsi, seperti prosesornya bisa berfungsi, memorinya berfungsi, apalagi device-nya berfungsi, ya kan, port-portnya bisa jalan. Itu BIOS yang atur, bukan OS. Setelah berjalan, baru OS masuk. Nah, OS itu sebetulnya ya awal dasarnya itu sebagai interface. Ngerti nggak interface? Antar muka, ya, menerjemahkan alat apa sih ini, ada apa sih di dalam laptop ini. Nah, itu OS. Nah, OS ini menerjemahkan sesuatu yang dijalankan oleh BIOS. Itu ya fungsi dasar OS di situ. Kalau yang namanya apa, Microsoft Office itu namanya aplikasi, bukan OS. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau nanya? Kalau saya tutup nih. Katanya ada yang mau janjian ke studio. Oh, siap aja itu. Udah kayak tentara, siap. Benar nih, ada yang nanya nih. Ya udah, kalau gitu saya tutup ya. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada ucapan kata-kata saya yang menyinggung dan perasaan adik-adik dan bapak ibu guru, ya. Tapi memang beginilah saya kalau sudah bicara masalah teknis, ya, nggak ada yang saya bisa dibilang, oh harusnya bahasanya harus begini enggak. Saya apa adanya. Ya, agar tujuan saya biar kalian memahami apa yang saya sampaikan. Itu aja. Jadi satu, saya ingatkan, tanamkan pada diri kalian rasa ingin tahu, ya, rasa ingin tahu yang positif. Terus cari tahu, jangan mudah menyerah. Ya, saya kasih tips, silahkan kamu sering-sering cari apa sih yang kamu ingin tahu itu di Wikipedia. Untuk saya sampai saat ini tuh, buat saya itu perpustakaan saya itu. Saya bisa tahu, bisa mengerti
baik yang hal-hal yang lama ataupun hal yang baru itu ada di situ semua. Ya, oke, sudah saja dari saya. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari tetap bersinar, bintang pun terus berpijar, awan terduga langkahmu. Taman hati pun terbuka, bermainlah kau di sana, rindu memeluk senyummu. Di saat engkau lelah, bersandarlah di bahu ternyaman ini. Berlelah-lelah, bermimpilah, lepaskan segala lara. Kau harus tahu kami di sini untukmu, temanimu dengan hati. Lupakan semua keluhanmu tentang dunia, bernyanyilah dengan hati. Mentari tetap bersinar, bintang pun terus berpijar, awan terdekat langkahmu. Di saat engkau lelah, bersandarlah di bahu ternyaman ini. Berlelah-lelah, bermimpilah, lepaskan segala lara. Kau harus tahu kami di sini untukmu, temanimu dengan hati. Lupakan semua keluhanmu tentang dunia, menarilah dengan hati. Kau takkan mengerti bila tak pernah mencoba. Bahkan bintang butuh gelap untuk terus bersinar. Kau harus tahu kami di sini untukmu, temanimu dengan hati. Lupakan semua
kau melupakanku lebih jauh, sebelum kau meninggalkanku lebih jauh. Ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku yang menyedihkan ini. Ku hanya ingin bila kau melihatku kapanpun dimanapun, hatimu kan berkata seperti ini: pria inilah yang jatuh hati padamu, pria inilah yang kan selalu memujamu. Yeah, yeah. Begitu para rapper coba menghiburku. Akulah orang yang selalu menaruh bunga dan menuliskan cinta di atas meja kerjamu. Akulah orang yang kan selalu mengawasimu, menikmati indahmu dari sisi gelapku. Dan biarkan aku jadi pemujamu, jangan pernah hiraukan perasaan hatiku. Tenanglah, tenang pujaan hatiku sayang, aku takkan sampai hati bila menyentuhmu. Mungkin kau takkan pernah tahu betapa mudahnya kau untuk dikagumi. Mungkin kau takkan pernah sadar betapa mudahnya kau untuk dicintai. Perasaan rinduku yang dalam padamu ku pertahankan hidup. Maka hanya dengan jejak-jejak hatimu ada artiku telusuri hidup ini. Selamanya hanya ku bisa memujamu, selamanya hanya